punya pengalaman jadi pemain cabutan. Pernah nggak? Bapak-bapak masuk lapangan sampai gue bacok loh ya kalau golin lagi. Oke. Halo teman kumparan semua dimanapun kalian berada, selamat datang di Potbar, sebuah podcast yang membahas isu-isu hangat tapi diulas secara santai. Bersama saya Gesit Prayogi yang akan memandu acara Potbar ini yang disponsori oleh Kuku Bima Energy Plus Vitamin C 1000. Dalam podcast kali ini kita akan mengangkat tema atlet futsal atau influencer, mana yang lebih menantang. Menarik banget ya temanya ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih detail, saya mau tanya dulu nih untuk teman kumparan, siapa di sini yang ngikutin perhelatan Euro? Ya, sama banget berarti kayak saya juga nih. Seperti yang kita tahu ya, bahwa pertandingan Euro ini sudah berjalan selama hampir 1 bulan belakangan ini. Dan nggak terasa nih, kalau ternyata tuh udah mau masuk ke babak final. Ngomong-ngomong soal sepak bola, ini pas banget nih sama orang yang ada di samping saya. Karena dalam Potbar kali ini, saya nggak sendirian dong pastinya, jadi telah hadir bersama saya narasumber cantik, ya nggak, multitalenta, mantan atlet futsal yang sekarang menjadi sport influencer ya. Langsung saja ini dia yang ada di sebelah saya sapa dulu ya. Halo Fitri. Hai. Luar biasa ya. Ini biasanya saya cuma ngeliat di Instagram, lagi juggling bola, ngusut bola ya kan. Oke. Fitri apa kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Semangat banget hari ini kita Ya merah-merah ya. dong. Nah, untuk informasi sedikit kepada teman kumparan bahwa acara podcast kali ini kita berdua bersama tim yang bertugas sudah menjalani swab antigen sebelum acara. Jadi insya Allah aman ya Fitri ya. Insya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal Euro nih, aku mau throwback sedikit atau kilas balik kenangan dari Euro yang diadakan sebelum-sebelumnya nih Fit. Kalau mendengar kata Euro itu kan identik dengan nobar alias nonton bareng, ya kan? Jadi ingat saat masa-masa sebelum pandemi, itu saya rajin banget untuk nobar sana-sini. Tiap malam kita satronin mana ya kan? Nobar di mall, nobar di rumah teman, atau bahkan nobar bareng-bareng keluarga di rumah sendiri. Kalau kamu sendiri gimana nih Fitri? Kangen nggak ya sama momen-momen nobar? Karena kan kita tahu kan, kalau ngomongin Euro atau kompetisi sepak bola gitu kan identik dengan nobar. Karena ini kan pandemi gitu kan, tapi kamu selama event-event nobar, ada nggak sih yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan ada banget. Apa Itu tuh? pertama kali nonton Euro 2016 ya kalau nggak salah di Perancis. Itu bisa nonton secara langsung di stadionnya. Wih, itu bukan nobar lagi ya? Nobar lagi itu udah Nonton live ya? nonton live. Waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk terbang ke Perancis, nonton langsung Euro 2016 bersama teman-teman. Dan biasa kan kita nonton kalau di sini di Indonesia nonton tim Indonesia di stadion sendiri sama orang-orang kita sendiri masyarakat Indonesia ya. Kalau di sana kan udah beda-beda orang, beda-beda negara, yang diomongin juga nggak tahu. Pokoknya kita sama-sama support tim apa aja. Pokoknya ambience-nya lebih kerasa ya. Jadi kayaknya udah paripurna nih kan hobi main bola gitu kan, hobi sepak bola dan akhirnya bisa nonton langsung live event yang sebesar itu, ngeliat dari berbagai macam pendukung dari berbagai negara dan latar belakang itu benar-benar nggak kelupakan ya. Nah, tadi kan Fitri udah share ya soal pengalamannya nobar langsung di stadion gitu ya. Itu memang keren banget ketika nggak pandemi, meskipun kita nonton sekarang kok di sana stadionnya ramai sekali ya gitu ya. Sementara kita nonton nggak ada nobar, tapi ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau nonton bola, khususnya yang Eropa gitu, di luar Amerika Selatan, paling enak tuh nonton bola Amerika Selatan kan. Jam 6 kita sarapan, kita nonton bola. Tapi kalau yang Eropa, kita begadang. Dan itu hari kerja. Besoknya, aduh, lemes gitu ya, kurang stamina. Karena kan biasanya kita istirahat 8 jam gitu ya. Mungkin karena ada bola, paling cuma kurang dari 3 jam gitu kan. Paginya udah ada kejaran deadline, atau mungkin yang kayak Fitri suka main bola juga jadi kurang bersemangat. Ya. Nih ngomong-ngomong kurang bersemangat, saya ini ada tipsnya ya. Jadi tips yang pertama ini yang wajib diperhatikan adalah menjaga tubuh supaya selalu sehat berstamina. Lalu yang kedua, dengan mengkonsumsi nih, jangan lupa juga nih, mengkonsumsi ginseng, royal jelly, vitamin B kompleks, dan juga vitamin C 1000 mg
yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi, semua bisa lebih mudah dengan minum Kuku Bima Energy Plus Vitamin C 1000, yaitu minuman energi satu-satunya di dunia yang memiliki kandungan super lengkap untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh kamu. Wow, itu ada varian apa aja sih kalau boleh tahu? Nah, ini variannya banyak banget ya. Jadi ada 3. Jadi ada rasa anggur, rasa jeruk manis, dan rasa original. Jadi sekarang kamu udah tahu kan ya, bahwa penting banget nih untuk kita menjaga kesehatan, apalagi di tengah kompetisi Piala Eropa 2021 yang sedang hangat-hangatnya nih, udah mau masuk babak final kan. Jadi jangan sampai kelewat, stamina harus pol terus. Nah, khususnya nih untuk kita-kita ini yang supporter ya, jangan sampai kekurangan stamina dan daya tahan tubuh yang cukup untuk tetap rosso berhari-hari mendukung tim kesayangan menjuarai pertandingan. Wah, mantep banget ya Fit ya. Nah, karena saat ini sedang diimbau untuk stay at home alias di rumah aja, kita bisa beli produk ini secara online melalui website resmi Sido Muncul di www.sidomunculstore.com. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkannya di official store di marketplace kesayangan kamu. Jadi, lengkap variannya, gampang diaksesnya, dibelinya di mana aja secara online ya kan, dan rasanya luar biasa untuk menjaga stamina ya. Nah, ngomong-ngomong soal bola nih Fit ya. Ini kan kamu diundang ke sini karena sebagai sosok perempuan yang ternyata, mohon maaf nih, jago banget main bolanya. Ini saya kalau boleh share ya. Jago-jago banget sih kayaknya. Saya boleh share ya. Kalau main futsal itu semangatnya pas berangkat, di lapangan 15 menit keluar. Ya kan udah ngangkat-ngangkat baju, ngangkat-ngangkat perut, udah nggak fokus. Ngomong-ngomong soal futsal ini, kamu gimana ceritanya bisa akhirnya suka dan terjun banget sama futsal gitu kayaknya? Jadi aku dari kecil itu memang tomboy banget, gaya juga kayak laki. Jadi apa-apa kayaknya mau melakukan aktivitas yang cowok-cowok lakuin. Nah, termasuk salah satunya futsal dan sepak bola. Nah, waktu itu SMP ada main-main futsal, ya udah aku ikut main futsal aja, tapi belum ada ekstrakurikuler. Nah, saat masuk SMA, baru situ ada ekstrakurikuler futsal, hajar. Tadinya aku doang ceweknya salah satunya. Terus aku coba masuk ke kelas-kelas untuk hai, aku Fitri Syamsu, mau ikutan aku main futsal nggak? Mau bikin tim nggak? Cewek akhirnya terbentuk. Nah dari situ udah mulai cinta futsal, dari situ tuh kita mulai main, tanding. Akhirnya lulus sekolah, masuk kuliah, sempat berhenti beberapa bulan karena nggak ada, susah untuk cari tim futsal. Akhirnya ketemu nih sama pelatih, kita bentuk tim futsal wanita. Alhamdulillah ada beberapa yang mau, ya udah di situ jadi makin meningkat main futsalnya. Itu kan dulu masih SMA ya? Masih SMA. SMA ikutan ekstrakurikuler, yang lain mana memang dominasinya, memang mayoritas tuh laki-laki gitu Laki-laki kan? ya. Terus tiba-tiba sendiri pengen ikutan futsal, itu gimana ceritanya? Apakah pertama mulanya gitu kan, sebelum cerita Fitri nge-guide teman-teman kelas lain gitu kan, tokin ada yang mau main futsal atau enggak, itu latihannya campur sama laki-laki? Rata-rata laki semua. Sampai di kuliah pun itu karena nggak ada tim cewek, akhirnya aku minta tolong nanya sama coach, aku boleh ikutan main nggak? Ya udah main aja, coba main laki semua. Ya udah nggak apa-apa, bodo amat. Yang penting main futsal. Dan ketika nge-hire teman-teman sekelasnya dulu itu dapat satu tim? Dapat, alhamdulillah ada yang mau. Karena ada beberapa juga yang tomboy sih, jadi yang mau penasaran ikutan. Pertama yang, iya apa sih, tapi mau ikut. Ya jadinya ikutan juga. SMA kan 3 tahun nih Fit ya? Yep. Berapa lama kamu akhirnya bisa dapet tim gitu? Cepet kok, itu dari aku masuk tahun, kalau nggak salah, ya tahun pertama, tapi masih nunggu beberapa bulan. SMA di mana sih? SMA Budi Luhur. Oh, Budi Luhur, oke. Karena kan takut ya kakak kelas, masa mau ikutan. Jadi itu 3 tahun main futsal di SMA. Ada nggak pengalaman awal-awal main futsal yang sampai sekarang tuh seru atau nggak bisa dilupain gitu? Ya itu pertandingan pertama kita kalah. Itu yang bikin kita akhirnya ngedrop dan kalau misalnya ketemu di papasan di kelas, nunduk, nggak mau ngeliat-ngeliatan karena malu, terus bete juga. Tapi setelah itu kita ketemu lagi, ayo kita ikut pertandingan lagi.
lupain aja kekalahan, kita main fun aja. Ternyata setelah kekalahan satu kali itu kita menang terus, malah menjadi juara. Malah kita bisa mendapatkan prestasi bukan cuma untuk sekolah, tapi untuk pribadi juga. Oh, karena mungkin pertandingan pertama kompetisi udah ngotot pengennya menang. Sementara main bola, main futsal Karena kan kaget kan baru mulai kan. Dan di SMA juga ini pertama kali dapat luka di sini. di mana, di pelipis? Pelipis. Oh, itu berdarah. Iya, robek. Oh, robek. Wah, Jadi ya itu pengalaman seru banget sih. luar biasa ya. Nah, ini kan ngomong-ngomong futsal, tadi juga Fitri bilang kan, memang ini identik dengan olahraga, ya bagaimanapun stigmanya olahraga laki-laki gitu ya. Dan gimana respon keluarga? Nah, itu dia. Setiap pulang ke rumah tuh main bola, main futsal setiap hari, pasti yang mama lihat tuh pasti kaki. Ini kakinya luka nggak nih kakinya? Kalau misalnya pasti ada luka kan, setiap main pasti ada luka. Terus mama bilang, "Lu kamu jadi laki aja deh, saya daripada jadi perempuan. Kamu sana main bola aja, nggak usah jadi perempuan, kamu luka-luka kaki terus." Tapi akhirnya aku coba bawa mama, tunjukin mama saat tanding, "Mam, lihat nih, aku bisa juara, aku bukan cuma juara, aku bisa dapatkan prestasi sendiri. Aku bisa buktiin itu." Dan iya, mama lihat secara langsung, malah mama yang, "Ayo, tenang." Oh, jadi malah akhirnya support ya, full support. Ya. Ngeliat kayak Fitri nggak cuma sekedar oper-oper bola gitu ya. Ternyata memang punya passion dan bisa main. Ya, bisa main ya itu betul ya. Memang itu sih istilahnya ya. Kita memang main bola tuh kadang juga memang bisa main ya. Ketika udah nonton udah ngeliat, oh ternyata bisa main anak gua gitu. Jadi itulah, jadi momen dimana akhirnya keluarga ngebuka dan nge-support Fitri untuk serius di futsal gitu ya. Ini kan kamu main futsal udah lama ya kan? Seiring perjalanannya waktu gitu kan sebelum jadi sport influencer, ada nggak sih pengalaman yang paling nggak kamu lupakan gitu? Atau prestasi paling besar kamu selama kamu main futsal? Ada dong, tahun 2010 tuh, tim aku pertama kali menang di Liga Pro. Tapi waktu itu Liga Pro-nya belum PSSI ya, masih BNF gitu, Badan Futsal apalah nggak ngerti. Jadi masih kurang nggak terlalu official. Itu kita pertama kali bisa juara Liga Futsal Wanita Indonesia. Sama yang paling banget berkesan itu saat aku bisa bawa salah satu kantor atau bank, mereka punya setiap 2 tahun sekali itu ada event ya. Mereka event SEA Games lah, gitu SEA Games. Wah, berarti ASEAN ya, regional ya. Mereka Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand itu main, kita gabung. Dan itu aku bisa pertama kali aku bawa bank ini juara. Bank ini yang Indonesia juara untuk pertama kalinya. Wah, gitu. Luar biasa. Ternyata prestasinya se-Asia Tenggara. Karena biasa kan kita pikir kalau orang-orang kantor kan, mereka ini bukan atlet, paling ibu-ibu atau apa. Ternyata itu anak-anak muda dan mereka juga bagus-bagus main futsalnya. Dan entah kenapa ini Thailand, Singapura, Malaysia, ini mereka mau banget. Kayaknya setiap lawan Indonesia kayaknya mau hantem. Jadi kita ya udahlah, let's go, kita buktikan. Apalagi orang-orang kantor ini percaya ya, mereka rekrut aku, mereka percaya sama aku. Di situ aku bisa membuktikan diri, aku nggak mau bikin mereka down, dan aku bisa buktikan bahwa Indonesia bukan negara ya maksudnya kantor, tapi dalam Indonesia. Konteks Indonesia kita mewakili Indonesia. Betul, gitu ya. untuk juara 1 untuk pertama kali, bahkan sampai juara umum. Luar biasa. Ngomong-ngomong, kamu golin berapa di event itu? Oh, aku lupa. Tapi alhamdulillah setelah itu di situ jadi terkenal. Satu kantor jadi terkenal di semua negara. Posisinya apa gitu? Aku flank. Flank juga sama ya? Flank, ya. Memang favorit kamu ya? Aku emang sepinggir. Biasa main pinggir. Main pinggiran ya, bukan main pinggiran ya, main pinggir ya. Oke, nih ini kan kamu kalau di Instagram dipanggilnya Neng Fitri. Kenapa dipanggil Neng? Awalnya itu lagi setelah futsal, kita lagi biasa makan. Terus aku lagi berdiri aja, teman-temanku duduk. Aku nggak nge ternyata mereka mandangin dari mukanya, mereka kayak ngejudge gitu kan. Terus mereka yang, "Neng," aku yang, "Manggil siapa lo?" "Neng, mau ngapain Neng? Lagi ngapain Neng?" "Gue." "Iya lo Neng." "Neng?" Ya karena ternyata mereka di mindset mereka, ini aku yang paling feminim di tim gitu. Bukan cuma di tim, malah yang paling feminim di semua tim, semua pemain di Indonesia. Gitu. Gayanya gitu ya, gayanya masih cewek banget terlalu gitu cewek ya. banget ya, mereka kayak, "Lu nggak risih, terlalu cewek banget." Ya nggak tahu emang gue begini. Yang penting kan mainnya, bukan gayanya ya kan? Exactly. Oke Fitri, kita lanjut ya. Ini pertanyaannya
ringan tapi bikin mendebarkan kayaknya. Oke. Ini nih kamu dijuluki bidadari futsal, itu gimana tanggapannya? Tadi soalnya saya nggak ngelihat ada selendang jatuh di sini. Biasa kalau bidadari turun ya kan, Jadi mohon maaf ada selendang kayangan ya. jatuh. Aduh, itu juga nggak tahu dari mana asalnya bidadari. Aduh, terlalu lebay, enggak lah. Dari futsal tanggapannya, no comment kan. No komen kayak Mas Anang. Karena walaupun gayanya cewek begini, tapi aku lebih suka dianggap tomboy sih, maskulin. Karena lebih apa ya? Kayaknya kalau cewek terlalu feminim, kayaknya lemah banget. Kayaknya jadi maskulin, garang. Jadi sebenarnya sebaliknya ya. Tapi ya aku tetap menjaga gaya juga style. Jadi nggak mau kelihatan laki banget, tapi mungkin kalau pas lagi main futsal agak laki, tapi dari dress juga tetap cewek gitu. Nah, Balance. ini terus ya lanjut ya, ini ngomong-ngomong soal otot paha. Waduh. Sensitif nih pertanyaannya ya, titipan nih laki-laki ini ya. Oke. Ini kamu kan punya otot paha yang memang kayak pemain bola. Ya iyalah kayak pemain bola, emang pemain catur. Iya kan? Itu gimana cara ngebentuknya? Lari. Tapi emang waktu itu waktu SMA sempat ikut seleksi pelatnas ya, itu pelatnas di Sumedang. Itu emang seminggu kita digenjor habis-habisan. Nah di situ emang mulai dari otot kaki aku juga betis itu kebentuk. Jadi emang ya sering olahraga aja kan setiap hari, apalagi pas liga juga setiap hari kita latihan pagi sore, jadi kebentuk gini sih. Tuh, jadi mungkin teman-teman semua ya yang perempuan yang mau punya otot paha ideal seperti Fitria Samsyu ini, ya udah latihan yang berat setiap ya. hari. Latihan fisik ya, dorong-dorong gerobak Tapi ya. mungkin jangan kali ini terlalu serem kali ya, mungkin cowok-cowok pada kabur lagi. Nah, ini kan ngomong-ngomong, kamu kan sekarang kan ya sebagai influencer gitu ya, sport influencer, kamu kan mengandalkan media sosial sebagai mediumnya, media kamu berkreasi gitu kan. Boleh nggak sih di-share audiens Instagram kamu tuh mayoritas kaum laki-laki atau perempuan? Berapa persen? Kurang lebih 94% cowok. Tuh, kan? Jadi untuk membuktikan apakah kamu laki-laki, kalau dia sudah memfollow Fitri Samsyu, berarti dia sudah benar-benar laki-laki gitu. Oke, tapi pernah nggak sih Fitri merasa dipandang sebelah mata gitu ya dengan teman gitu, atau mungkin di lingkungan sekitar Jelas. pertemanan gitu ya? Nah, ada nggak cerita kayak gitu? Oh, ada. Ini SMA itu yang waktu kita pertama kali kalah. Nah, setelah kita udah mulai menang. Ini kemenangan pertama kali itu di GOR Tangerang ya kalau nggak salah. Itu 1 GOR. Mungkin kan aku udah mulai gayanya kayak cewek kan. Mereka lagi seremoni terbaris, itu semua mata ngeliat ke aku, sebelah malah ada cewek, ada cowok di sebelah ngeliat, ini bisa main futsal nih, ini bisa menang kan nih. Oh gitu. Terus kita yang oke. Lu lihat aja nanti. Akhirnya kita bisa buktikan kita menang juara 1 dan situ aku malah top skor. Wih, top. Seberapa itu berarti? Masakan tuh. Waktu itu berapa gol yang berhasil dijebloskan? 21 kalau nggak salah. 21 gol? 21 gol. Kalau pemain bola itu kan identik punya pengalaman jadi pemain cabutan. Pernah nggak? Tarkam ya. Pernah nggak? dong. Itu bayarannya gimana sih dulu kalau jadi pemain cabutan gitu? Oke juga bayarannya. Oh gitu, berapa? Ya pasti di atas dari 1M. Cuma kalau untuk bayaran sih ya kita skip aja kali ya kalau untuk bayar, karena tergantung pemainnya juga kan, kebetulan juga. Tapi lebih ke ngeri ke lawannya. Kenapa? Karena kan kalau Tarkam ini kan namanya juga Tarkam kampung, main kan suka di kampung kan. Ya kebanyakan orang-orang di sana itu tahu bola tapi nggak tahu cara main atau gimana. Jadi mereka cuma support. Jadi kalau misalnya mereka ada ngeliat terutama cewek mainnya lebih bagus, mereka tuh udah nuduh macam-macam. Lu pakai jimat gini-gini. Ya ampun, bisa sampai nuduh-nuduh. Pernah kuburan? Bisa sampai pernah tuh aku main di Bekasi sampai mau dibacok karena dibilang, "Lo cewek begini bisa main bola lu. Wah, lu penyihir lu apa pernah?" Itu mainnya kamu berarti sama laki-laki apa cuma Enggak, cewek? sama cewek-cewek semua. Oh, Jadi cewek ibu. semua, okay. Nah, ya, cuma ngajak aku main 5 menit. Itu 1 menit udah 5 gol. Wah, di situ
lawannya udah marah-marah, mau bacok, akhirnya kita langsung pulang aja karena lebih bahaya kan. Jadi yang tadinya penonton di tribun makin lama digaris. Ya makin garis sih makanya udah sampai gue bacok lo. Ya udah. Nah, kalau kita ngomongin tadi ya liga-liga amatir gitu kan, pasti kan kamu juga punya cerita gitu kan liga amatir kan memang kondisinya seperti itu ngeri. Kamu perempuan gitu kan, nggak takut gitu maksudnya? Kalau untuk main bola sih nggak takut, cuma lebih takut penontonnya, lebih garang penontonnya. Tapi kalau mau apalagi kan lapangannya pasti yang lebih kacau ya. Iya betul. Tanah, bodo amat, yang penting kita main, nendang bola, have fun, dah. Itu yang paling oke-nya sih, paling fun-nya di situ. Oh jadi nyari fun-nya ya, Nyari takutnya fun-nya belakangan ya. Emang kadang kan kalau main di Tarkam gitu kan, kalau kita ngeliat video-video bahkan kalau lagi ada penalti gitu kan, itu penontonnya di pinggiran ada penalti. Iya sambil nunjukin ini ya pistol ya. Lo golin gue tembak lo gitu. Pernah kayak gitu? Enggak sih. Tapi ya itu yang mau udah sampai bapak-bapak masuk lapangan sampai gue bacok lo ya kalau golin lagi. Oke. Terus saat itu Fitri pulang harus pulang. Langsung pulang? Kalau enggak mereka benar-benar ngancamnya benar-benar. Karena mereka belum saat di kampung itu mereka belum pernah ngeliat cewek bisa main bola. Jadi benar-benar tuduhannya udah penyihir lah, lo pakai jimat lah, pakai apa lah, lo cewek jadi-jadian lah gitu. Jadi emang mereka sudah sampai yang gue bacok lo. Ya udah pulang. Luar biasa ya, kita dibacok udah kencing di celana kali Fit. Nah, tapi kan gini, ini maaf ya, mungkin buat orang laki-laki pasti ada aspek tertentu, kayak keseksian kamu gitu kan. Karena kan kamu juga kalau lagi latihan kan, ya namanya bola kan pasti pakai celana pendek, masa pakai sarung kan, itu kan cuma 17-an. Itu dia. Cuma 17-an ya kan. Nah, itu kamu coba boleh dulu lagi nggak? Pakai celana pendek dan sarung coba boleh. Iya, kalau main bola itu kan pasti pakai celana pendek. Dengerin ya. Bukan pakai sarung. Dengerin ya, Kalau pakai sarung kan biasanya 17-an. Bukan pakai jeans, bukan pakai daster, tapi celana Ah. pendek yang bikin nyaman. Olahraga itu soal kenyamanan. Betul. Olahraga, oke. Nah, itu gimana kamu menilainya? Banyak yang mungkin sebenarnya konteks kamu adalah pengen pamer skill dribbling atau shooting atau juggling gitu kan. Karena ini kebanyakan dari mereka ini yang ngebacot ya, ini mereka nggak paham olahraga, mereka cuma karena jagoan sosmed, jadi nggak paham olahraga banget gimana kenyamanan kita saat ini aja, aku main bola harus pakai baju yang ngepas karena kalau gedean aku gini terus, jadi bukannya fokus bola malah jadi kayak bener, nggak nyaman ya kan? Iya jadi nggak nyaman. Kita kayak gatel. Iya, jangankan cewek ya, aku nih kalau misalnya main bola sama cowok, ngeliat mereka juga suka tarik celananya ke atas, karena buat lari juga mereka pergerakannya lebih enak. Exactly, makanya aku bingung ini orang kenapa pada protes bawa-bawa agama pula ya Allah, ini olahraga bro, gue harus pakai apa? Pakai tuxedo, pakai apa? Pakai mukena enggak kan? Pakai celana pendek yang senyaman-nyamannya. Lo juga kalau misalnya futsal, ya kalau main bola pakai celana pendek silakan. Mereka maunya aku pakai yang kayak harus ketutup semua gitu loh. Jadi mereka bukan ngeliat olahraga, tapi mereka ngeliat paha. Jadi sebenarnya mereka ngeliat paha, tapi ntar ini, lo main bola gini. Bro, lo fokusnya ke olahraga apa ke bola, ke paha ya kan? Jadi munafik lah ya. Terus ngadepinnya apa? Dicuekin aja? Oh enggak, kan aku bilang tadi, kalau misalkan aku suka keributan, lo nyari ribut sama gue, ayo ribut balik, gue gak takut sama lo. Jadi bukan lo cowok, lo cuma berani sosmed, ayo ketemu, kita adu bacot sekalian mau ngapain kayak ayo ketemu gitu. Tapi mereka cuma bacot di sosmed doang. Jadi mungkin untuk followersnya Fitri Syamsyu ya inget ya, konteksnya adalah olahraga. Ya nggak mungkin kan olahraga pakai pakaian dinas gitu ya. Karena malah yang lucunya nih ya, cewek-cewek satu pun nggak ada yang protes soal aku pakai baju, nggak ada satupun yang protes. Mereka cuma malah yang jilbab banyak banget yang DM aku, mereka support banget dengan cara pakaian aku. Yang ribet itu cowok kebanyakan, karena mereka risih dengan cara pakaian aku. Ini orang bukannya fokus ke olahraga. Karena dia risih, jadinya dia emosi. Iya, benar. Kayaknya mungkin mau nyari perhatian kamu. Exactly, karena mereka tahu gimana nyari caranya. Kalau pakai komentar, wah bagus ya skillnya, nggak bakal dilirik. Exactly. Kalau pakai yang sedikit pasti dilirik. Nah, exactly. Nah, kalau ngomongin futsal, ngomongin sepak bola, siapa sih sekarang bintang idolanya Fitri ya? Kalau futsal pasti ada Carlos Ortiz, itu yang pertama tuh. Carlos Ortiz sama Ricardinho. Kenapa? Ini mereka jago aja mainnya, inspirasi dari skill-skill mereka, apalagi Ricardinho tuh skillnya sang penyihir tuh luar biasa banget, sama Carlos Ortiz juga kapten, tapi dia humble banget, malah sekarang jadi kayak temenan, gimana ya,
bukan cuma sekedar followers, tapi kita kayak nanya apa kabar. Oh gitu. Iya, malah kalau lu kesini ketemu ya, kita foto bareng apa segala macam. Jadi kayak bangga aja gitu bisa temenan sama pemain-pemain luar biasa gini. Minta tolong mereka ucapin ulang tahun, mereka ngasih. Seneng banget. Jadinya idola sekarang jadi temen ya. Iya betul. Kalau di bola lapangan besar? Kalau lapangan besar, aku pecinta Juventus Italia. Wah, Juventus. Yang belum punya kesempatan ke Italia. Yang mudah-mudahan aku bisa ketemu sama semua pemain Juventus. Spesial siapa paling pemain yang Aku paling? maunya sih Buffon, tapi Buffon udah nggak Juventus kan. Tapi Balik ke Parma. No. Tapi ya kita lihat aja deh siapa yang bisa ketemu. Ya udah foto bareng. Pokoknya semua pemain Juventus idola semua. Tapi aku ngefans banget dulu sama Alessandro Del Piero. Ya. Nah, Alessandro Del Piero sama Buffon tuh yang pengen banget ketemu. Sama ya Dybala juga oke. Tapi ya ketemunya aja nanti gimana. Tadi ngomongin futsal atau bola gitu kan, ngelihat memang ternyata Fitri memang punya pengalaman yang luar biasa ya. Tapi kan yang namanya bola gitu kan, kontak fisik dengan orang gitu di lapangan pasti kan identik dengan cedera. Pernah nggak sih ngalamin, biasanya kan yang namanya cedera ini bikin orang down gitu ya. Dan nggak mau, kadang trauma ketika peristiwa ngerasain misalnya ketika di sliding atau di selengkat dan waktu itu ngerasain sakitnya kayak apa, itu kan jadi trauma. Ada nggak pengalaman yang sampai Fitri sampai sekarang sampai trauma dan akhirnya dulu pernah mungkin selama saat menjadi pemain futsal itu jadi penghambat gitu? Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak sampai cedera parah. Cuma kalau setiap saya main pulang-pulang babak belur sih itu udah biasa. Jadi biru-biru sampai kaki nyut-nyutan, kena dengkul juga. Sempet aku sih waktu itu sempet kena kehantam pul sepatu bola, itu kan bahaya. Aduh. Pul sepatu bola ya, bukan bahaya lagi, itu nyeplak ya? Itu pas di dengkul kan. Kalau apalagi cedera dengkul sama ankle kan banyak yang bilang lebih parah dengkul kan. Tapi alhamdulillah sih nggak apa-apa sih. Jadi lebih mungkin apa karena kalau ankle mungkin karena sering pakai heels kali ya. Yeah. Jadi terbiasa kakinya naik. Miring gitu ya naik ya. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang nggak kena cedera. Jangan sampai lah ya. Jadi memang kuat berarti ya, dan motivasinya cukup kuat ya. Jadi toleransi sakitnya kayak juga udah tinggi nih dibandingkan sama saya mungkin ya. Yang dikit-dikit kecolek sakit gitu ya. Ini kena pul sepatu biasa aja, padahal kena di dengkul gitu udah. Aduh, luar biasa. Oke, aku boleh tahu nggak sih ya, saat kamu nih terjun di dunia sepak bola nih khususnya futsal, kamu itu berada di posisi apa? Lalu kelebihan dari posisi tersebut itu apa? Dan bagaimana kamu mengasah tekniknya gitu? Misalnya ketika awal, ini kan kamu sendiri dulu kan, kamu kan pasti nggak tahu apa-apa gitu kan. Futsal tuh aja paling cuma nendang. Nah, apa sih yang akhirnya kamu tahu, oh pemain futsal tuh harus bisa kayak gini, posisi terus kayak gini, karakteristiknya harus kayak gini, latihannya harus kayak gini, itu gimana? Nah, karena waktu di SMA itu kita dapat pelatih, memang mungkin bukan yang profesional, memang pelatih sekolah aja, tapi memang kita mainnya paling, jadi kamu kesini, passing sini. Tapi pas udah dapet yang masuk klub, yang kita bentuk tim sendiri, kita bikin klub. Nah, di situ kita dapat pelatih yang sudah almarhum, itu pelatih memang sudah pro. Beliau mengajarkan banyak hal, mulai dari passing, posisi, cara bikin pola semuanya. Nah, di situ kita belajar benar-benar detail. Di situ mulai aku paham, oh ya pantasan kok kalah kemarin. Jadi kita kurang pokoknya pola, passing, teknik dari kontrol bola itu sedetail-detailnya tuh diajarkan sama pelatih kita. Jadi kita memang bukan merasa malah kita dibebankan, enggak, justru kita malah karena passion kita besar di futsal, jadi pelatih mau marah-marah, kita tetap dengarkan karena kita butuh ilmu dari beliau. Jadi semua detail futsal. Jadi udah ngos-ngosan, udah capek gitu ya, udah kalah kebobolan gitu, mungkin ketinggalan bola gitu ya, ketinggalan angka, tapi dengan adanya briefing gitu yang keras, ya, mungkin diomelin atau apa, itu jadi... Karena pasti setiap kita habis main, biasa ada briefing lagi. Posisinya salah di sini, posisinya salah di sini. Nanti juga kan biasa dari pelatih kan dari luar, beliau kan bisa ngeliatnya gitu. Kalau kita kan saat di lapangan, sama saat kalau pelatih lihat dari luar lapangan kan suka beda. Jadi kita juga suka kasih masukan, ini loh coach, kalau kita dari sini kelihatannya agak susah nih buat passing ke dia. Tapi kalau dari coach mungkin kita bisa kasih bola sih. Jadi kita memang harus sharing semuanya secara detail. Jadi itu sih yang funnya, seru juga kita bisa belajar futsal. Jadi kita main, walaupun perempuan, kita main futsal nggak main-main.
Maksudnya nggak cuma bercanda, ini gue cewek main futsal. No, kita benar-benar justru harga diri tuh pengen menang tuh tinggi banget. Kalah tuh kayak ya Allah, kayak udah kehilangan semuanya apalah. Tapi kalau menang tuh bangganya minta ampun. Harga diri kita di situ menang. Oh, jadi kalau di kamu tuh ya main bola nggak boleh cengengesan. Kalau kita sebenarnya mainnya cengengesan, ketawa doang gitu. Cengengesan nggak apa. Yang penting kita benar-benar bisa masuk ilmu apa yang diajarkan sama coach. Kita benar-benar pahami, kita pelajarin, ya udah kita peragakan, kita lakukan di lapangan. Gitu. Ngomong-ngomong latihan, Fit. Latihan kamu tuh dulu seintens apa tiap hari? Kalau lagi ada liga pro profesional itu kita setiap hari. Pagi sore itu harus intens karena kita kan harus latihan fisik dan itu kita harus butuh beberapa waktu kan dan itu nggak lama. Jadi kita harus benar-benar latihan fisik semuanya, teknik pagi sore. Selama sebelum event tiap hari. Ya. Paling berat apa? Itu saat Liga Pro. Jadi memang harus setiap pagi sore setiap hari benar-benar sampai mau mabuk. Dari kombinasi latihan itu bisa nggak diceritain, mungkin ada latihan fisik, latihan teknik, latihan apa gitu? Jadi tergantung dari coachnya juga. Coach punya program, kalau dia mau ngasih kita latihan fisik, ya kan setiap hari itu fisik terus. Tapi kalau misalkan mau untuk teknik, ya mungkin paginya sedikit fisik, habis itu teknik, lebih banyak ke teknik. Kita lebih ke passing, karena untuk di futsal itu passing tuh nomor 1. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi passing, dribbling, fisik juga harus. Ya walaupun meskipun lapangannya kecil futsal ya, tapi ternyata lebih capek futsal. Justru Kenapa? lebih capek futsal karena kalau sepak bola kita masih mungkin yang main sepak bola mungkin agak kurang setuju soal ini, tapi buat kita pemain futsal lebih capek main futsal karena kalau memang udah mainnya serius, apalagi ketemu lawan yang udah kayak Cristiano Ronaldo, kita bum nggak bisa berhenti, kita harus lari sana lari sini. Jadi benar-benar capek banget, nggak bisa berhenti megang pinggang, nggak bisa. Kita harus lari terus-terusan. Tuh, nggak bisa berhenti megang pinggang ya. Ada apa sih gitu, harus dikejar nanti. Cuma kiper doang yang bisa paling main. Nah, kalau kita harus lari terus. Nah, itu kan kayaknya pengalamannya banyak banget di bola gitu ya. Tadi dari yang mulai merintis sampai akhirnya tahu ternyata punya passion dan mulai profesional, masuk ke liga gitu kan. Latihan makin intens, tapi sering berjalannya waktu gitu ya. Nah, pernah nggak sih terlintas dalam benak pikiran untuk mencari atau menekuni profesi lain selain menjadi pemain futsal? Nah, itu dia. Saat SMA itu berhenti sekolah, itu kan sempat beberapa bulan off. Karena aku memang mau cari kuliah, kampus yang ada futsal atau sepak bolanya. Dan ternyata itu susah banget cari yang ada tim futsal perempuan. Jadi beberapa bulan itu aku off, ya udah aku ikutan main volley. Oh, volley dan badminton juga. Nah, itu gimana? Volley sama badminton sama futsal, di mana yang paling ngerasa enakan? Maksudnya gini, dalam artian kayaknya memang di sini, atau mungkin ketika main volley badminton ini enak juga ya gitu. Futsal the best. Sempat ikutan volley, biasalah tarkam, ya kurang terlalu bisa untuk tangan mungkin ya, karena biasa main kaki. Berarti memang dari dulu selalu punya jiwa kompetitif dimanapun? Ya. Ya. Seru aja olahraga, terus kita bukan cuma main sendiri, kita main lawan orang lain itu lebih seru. Gitu kan. Badminton juga pernah ikut pertandingan, kalah, bodo amat. Asal jangan futsal kalah. Itu badminton apa pencapaiannya? Paling tinggi apa? Nggak ada. Kita sempat tanding di Ragunan ya kalau nggak salah ya. Memang kita gimana sih, bukan profesional, kita memang yang suka main aja, ikut klub, latihan langsung tanding. Jadi bodo amat mau kalah mau enggak, yang penting pengalaman aja. Ternyata kita memang dapat lawannya yang atlet-atlet yang luar biasa. Ternyata lebih baik mengolah kaki daripada mengolah kok ya. Waduh. Nah, terus ini kan sekarang Fitri kan jadi sport influencer. Ini bisa diceritain kenapa akhirnya terjun ke sebagai influencer? Nah, itu dia, di situ saat selesai Liga Pro 2012-2013 itu ternyata kebetulan tabrakan sama bentrok sama skripsi. Nah, aku saat itu lagi bandel-bandelnya lebih ngurusin futsal dibandingkan skripsi, karena saat tahun itu tuh udah kita lagi fokus untuk Liga Pro. Nah, jadi kuliah agak terbengkalai,
Cuma saat itu udah mulai skripsi, jadi ya udahlah gimana kalau setelah selesai Liga Pro selesai, balik fokus ke skripsi. Nah akhirnya di situ mulai meninggalkan futsal, tapi nggak benar-benar ninggalin banget, masih main futsal of course. Nah setelah masuk kerja, lulus kuliah, alhamdulillah dapat kerja langsung. Nah di situ kantor aku nggak bisa ngasih aku waktu untuk main futsal karena memang Senin sampai Jumat kerja pagi sampai malam, dan kita juga harus ada overtime yang harus kerja sampai Sabtu juga. Jadi meskipun di kantor itu dapat gelar ya, dapat juara titel se-Asia Tenggara. Karena beda, ini masih beda bagian. Oh, beda bagian. Okay. Dan alhamdulillah saat itu sih saat aku ternyata probationnya gagal situ, dari bagian lain dengar nih ternyata ada yang bisa main futsal di sini. Wah ini kebetulan Asian Games juga SEA Games juga mau main di kantor ini. Mereka langsung rekrut aku di situ. Dan jadi juara. Jadi juara. Luar biasa. Nah terus gimana jadi ujung-ujungnya jadi influencer? Nah dari influencer itu karena kerja kan udah lama-lama nggak bisa futsal, sempat ada setahun nggak futsal, jadi agak-agak terlupakan lah futsal karena kerja. Nah di situ ada dari perusahaan lain media tarik aku, gimana kalau kamu, karena kamu kan bentuknya cewek nih, masih feminim dan sempat main futsal, gimana kalau bisa ya jadi KOL atau mungkin brand ambassador atau sport influencer, karena kamu cocok nih cewek dan atletis gitu, jadi bukan cuma cewek banget tapi kamu bisa main futsal. Aku bilang oh ya boleh. Nah di situ mulailah aku kenal Instagram. Maksudnya dulu memang pakai Instagram tapi aku nggak suka yang selfie foto, jadi post tanding aku nggak pernah. Dari situ masuk ke perusahaan media ini, dikenalkan dengan Instagram, mereka juga mengenalkan aku sama media-media lainnya, dan di situ aku mulai, oh gini ya caranya jadi sport influencer, paling post olahraga, post kita influence orang-orang. Ngomongin lagi balik soal jadi sport influencer, kamu kan ya posting di Instagram sering gitu kan. Kalau saya lihat gitu kan audiensnya juga kan rata-rata laki-laki gitu. Ada nggak komentar-komentar yang kadang bikin geli gitu? Banyak banget ya, banyak banget. Kalau ditunjukin kan, wah iseng deh pokoknya, ada yang celananya kependekan lah, celana cewek ini bisa main futsal atau cuma buat foto-foto lah, aduh biasalah cowok lah. Tapi biasanya rata-rata yang ngomong itu nggak bisa main futsal malah, yang cuma biasa yang mulut besar di sosial media doang. Itu kamu ngadepinnya gimana? Marah balik, kadang kita cengin balik, jadi kita suka ribut balik, karena aku suka keributan. Suka dibalas? Aku suka keributan, justru yang segala komplimen aku nggak balas, justru yang ribut-ribut aku balas. Serius? Coba contoh dong terakhir hari ini yang kamu balas apa? Oh, hari ini enggak, aku karena udah mulai jarang posting Instagram kan, karena jarang keluar. Tapi kalau dulu tuh pernah ada yang sampai, lo bisa main, nah aku balas, lah lo bacot doang, ketemu sini main bareng, tapi ntar mereka iya deh gini deh, yang kita jadi ribut, jadi ribut di sosmed, banyak yang udah sih diemin aja, aku suka keributan. kompetitif, jadi bukan cuma di futsal, kita kompetitif dalam adu bacot. Nah ini kan ngomongin influencer, tadi kan dari futsal, kamu passion juga, ya kan, terus memulai gitu, gimana caranya jadi pemain profesional, gimana caranya main bener gitu kan, terus explore dan improve. Jadi influencer ini kan juga kamu mulai hal yang baru. Nah, apa sih pengetahuan-pengetahuan awal yang akhirnya ketemu nih ketika kamu tuh main di influencer gitu? Sebenarnya visi misi aku tuh cuma mau cewek bisa olahraga, cuma karena, jadi gini, dulu kalau aku misalnya tanding, memang banyak cewek-cewek yang ikut futsal, tapi kalau tanding nih, mau namanya lain, mau nama timnya aneh, pasti ketemunya dia lagi, dan orangnya bosan, pokoknya main lawan dia, walaupun tim lain mainnya pasti lawan dia. Nah jadi aku punya kayak visi dan misi gimana caranya biar bisa gimana ya, kayak merayu cewek-cewek, karena kan cewek suka dirayu ya. Merayu cewek-cewek untuk bisa ikutan olahraga atau seenggaknya main futsal. Nah, situ jadi aku mulai ternyata aku post aku lagi main futsal atau lagi di lapangan futsal, dan ternyata feedbacknya oke juga. Pertama memang pasti cowok-cowok kan, tapi lama-lama sampai sekarang jadi banyak cewek-cewek yang main futsal post.
walaupun mereka main cuma buat fun, tapi mereka mau olahraga dan main bola atau futsal gitu. Nah, kamu kan ibaratnya ngebangun personal branding kamu sebagai sport influencer gitu. Itu secara konten, itu apa sih misalnya kayak konsisten, misalnya setiap seminggu tuh ada porsi sekian untuk sport, sekian untuk yang sisi perempuannya, sekian apa gitu. Ada nggak sih kamu maintain itu? Enggak sih, jadi pokoknya biasanya sama tim aku yang tim baru ini, setiap Sabtu ini kita akan main futsal, fun futsal, dan kita akan ngajak semua cewek-cewek, kamu mau jago, mau nggak bisa main, mau tua, mau muda, mau apalah, terserah, ikut main aja sama kita. Akhirnya di situ mulai banyak yang ikutan dan ya. Mulai banyak audiensnya akhirnya. Mulai banyak audiensnya juga. Nah dulu ketika awal kamu memulai menjadi sport influencer, berapa followers Instagram? Sebelum dapat kerjaan sebagai sport influencer ya, kalau nggak salah 3.000-an, 3.000-an kalau nggak salah. 3.000-an baru mulai? 3.000-an baru mulai? Ya, karena itu cuma kayak post lagi di lapangan futsal, jadi ya paling 1.000, 3.000-an. Nah, tapi setelah masuk media ya keangkat. Oh, berarti dulu memang secara personal, Fitri itu udah terlihat sebagai pemain futsal yang profesional gitu ya, jadi kelihatan gitu ya. Cuma lebih kayak, ini Instagram apa sih ya? Oh, post foto, orang-orang post foto. Jadi fitnya masih berantakan gitu, belum ada polanya. Belum, gitu. Jadi post foto, main futsal, bodo amat. Mau like, bodo amat, nggak peduli. Yang penting foto aja. Kalau ketika masuk jadi sport influencer, memutuskan untuk jadi influencer, konten-kontennya jauh lebih tertata gitu kan. Kayak tadi bikin misalnya main ke lapangan futsal gitu kan. Hari ini kita mau nyobain dribbling, atau besok mau syuting, kayak gitu-gitu ya. Karena kan jadinya meluas kan kalau lewat sosial media kan. Jadi kalau cuma ketemu face to face, ayo ikutan, ayo main, itu agak oke. Tapi kalau dengan secara sosial media itu membantu banget ke semua perempuan dimanapun yang lihat sosial media, oh dia ternyata bisa main, oh ternyata mainnya santai ya, gini-gini. Ya udah, jadi coba iseng gitu loh. Jadi ngajak cewek pelan-pelan. Jadi akhirnya banyak yang mau ya. Jadi banyak banget yang mau. Luar biasa. Nah, itu ada nggak yang misalnya kan tadi kan memang semangat awalnya pengen futsal ini jadi membumi lah buat perempuan tuh, jadi olahraga yang sebenarnya bisa dimainin dan asik gitu kan. Ada nggak di titik ketika kamu posting atau apa banyak akhirnya responnya dari para perempuan, misalnya Kak Fitri, ayo dong latihan bareng, ayo dong latihan di mana, ikut dong gitu. Ada banget. Justru kita suka ke luar kota untuk mengadakan futsal bareng, dan di situ aku memang maunya sih cewek kan. Ternyata banyak yang DM cewek-cewek, Kak, aku boleh ikut. Boleh banget, justru aku maunya cewek. Coba biar aja. Nah, utamakan cewek. Tapi kan ngomong-ngomong entah itu profesinya sport influencer atau mungkin pemain futsal, pasti kan pada perjalanannya ada tantangan-tantangannya. Nah, gimana sih kamu ngelihat tantangan-tantangan itu, gimana cara kamu mengantisipasi dan menghadapinya gitu, Fit? Tantangan yang paling nyebelin itu orang-orang, terutama kaum laki-laki nih yang suka, lo cewek, lo bisa main futsal. Aduh, itu kayak, ya lo bisa nggak? Jadi yang di situ aja sih, kita mau buktikan aja. Jadi kita di sini bukan, memang sekarang udah fun, tapi lebih kita bukan main-main kalau buat soal futsal. Ini passion, ini juga hobi, jadi jangan terlalu menyepelekan passion kita. Karena kalau passion kita udah niat, kita udah apa, kita bisa buktikan dengan segala cara. Nah, berarti cara kamu untuk kayak tadi kan, pertanyaan orang, cibiran orang gitu kan, itu kamu lampauin aja lewat bukti gitu ya. Kalau kamu memang bisa gitu ya, kamu memang secara skill oke, kamu secara permainan juga bagus gitu ya. Kebanyakan sih karena gini, saat aku lagi booming-boomingnya futsal, lagi aktifnya banget di futsal yang main setiap hari, itu aku kan nggak pakai Instagram. Jadi maksudnya jarang banget main Instagram. Nah, setelah aku udah mulai menurunkan aktivitas di futsal, nah di situ kan aku mulai masuk ke sebuah perusahaan yang diharuskan aku jadi sport influencer, main sosial media. Nah di situ kan mereka, lo posting-posting, lo ada prestasi nggak? Ya elah, lo kalau ikutin gue yang waktu masih futsal-futsalnya, ya lo pasti tahu gitu. Jadi jangan ngelihat saat aku jadi sport influencer yang jarang tanding, tapi lihat yang sebelum-sebelumnya. Iya, gitu. Oke, nah ini kan pandemi, Fit ya. Kamu kan juga pasti yang namanya kayaknya memang udah cinta banget sama olahraga, sama sepak bola gitu kan, sama futsal, sering latihan juga. Nah ini ketika kondisi pandemi ini gimana kamu latihannya?
Ini agak susah juga sih. Ya paling kalau lagi ada waktu suka iseng-iseng di belakang rumah, kan ada lapangan kosong, ya suka iseng-iseng main-main aja sendiri. Atau enggak, ya workout sendiri aja di balkon. Yang penting masih bisa aktivitas gitu ya. Yang penting protokolnya juga benar-benar dijaga gitu. Nah, ngomongin olahraga kan nggak lengkap gitu ya. Kalau kita ngomongin soal pola istirahat, pola makan, dan segala macam. Nah, itu kamu gimana ngejaga itu? Pokoknya kalau bisa nih, kalau walaupun kamu banyak kerjaan atau banyak aktivitas, ya diusahakan istirahat secukupnya. Minimal 5 jam deh. 5 jam memang kurang, tapi nggak apa, yang penting minimal 5 jam. Minum air putih ini yang paling penting. Minum air putih sebanyak-banyaknya. Pola makan juga teratur, sama vitamin. Oke. Sama olahraga dong. Ya benar, olahraga ya memang olahraga. Harus itu ya, karena memang sebenarnya kalau kita rajin olahraga tuh semua efeknya akan positif. Iya, nggak perlu yang berat-berat kok. Kalau saat kerja sambil olahraga sedikit-sedikit juga bisa. Iya betul. Terus ini kan sekarang kan juga lagi pandemi, keadaan cuaca juga kurang menentu ya kan. Kita juga kan wajib banget ya untuk tampil tetap maksimal nih Fit ya. Mungkin kamu punya tips nggak untuk teman kumparan bagaimana cara menjaga stamina dan daya tahan tubuh agar maksimal di tengah pandemi ini? Oke, ini aku ulangi lagi ya. Istirahat itu perlu banget. Istirahat secukupnya minimal 5 jam. Jangan ikutin aku yang tidur aja pagi ketemu pagi. Tapi benar-benar istirahat minimal 5 jam. Makan yang cukup, minum air putih sebanyak-banyaknya. Dan kalau aku biasanya ditambahkan dengan Kuku Bima Energy Plus, vitamin C 1000. Nah itu. Wah, luar biasa ya. Menarik nih. Kita udah dibikinin nih. Jangan disia-siakan, ya kan? Ya. Ini kita taruhin dulu ya. Masker dulu. Ini masker double. Masker dua ya. Harus double. Ini wah, dingin nih. Mbak ya. Seger ya? Wah, seger banget. Ini boleh minum sampai habis nggak sih? Seger banget. Seger banget. Jadi rasanya tuh kayak rasa-rasa buah gitu ya, tapi seger gitu. Seru Manis gitu ya, manis gitu ya. Nah, dan aku juga ini salah satu kenapa aku suka, karena apalagi kalau habis olahraga, itu kan pasti ngos-ngosan. Biasanya aku lebih pilih minum yang ada rasanya dibandingkan air putih. Air putih pasti, tapi biar apa ya, karena kan udah capek ngos-ngosan, aku perlu ya sesuatu yang manis-manis. Biar seger lagi apalagi gitu ini ya, energy biar drink on kan. lagi ya. Exactly, jadi pengen benar-benar ada minum energy drink sama ada rasanya. Dan ini rasanya enak banget nih. Iya benar, setuju ya. Nah, ngomong-ngomong itu, kamu tahu nggak sih kalau Kuku Bima Energy Plus Vitamin C 1000 ini adalah minuman energi satu-satunya di dunia yang memiliki kandungan super lengkap untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Kuku Bima Energy Plus Vitamin C 1000 ini mengandung ginseng, royal jelly, vitamin B kompleks, dan juga vitamin C 1000 mg yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Minuman energi ini memiliki 3 varian rasa. Ada rasa anggur, rasa jeruk manis, dan juga rasa original. Saya ingatkan sekali lagi ya, kalian bisa beli produk ini secara online melalui website resmi Sido Muncul di www.sidomunculstore.com. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkannya di official store di marketplace kesayangan kamu. Wah, ya seru banget ya pembahasan kita dalam podcast kali ini. Kita jadi banyak tahu nih tentang kehidupan Kak Fitri Samsu dari mulai merintis main futsal sampai prestasi-prestasi yang ternyata luar biasa ya. Nggak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Fitri Samsu yang sudah menyempatkan hadir ya. Kita udah kompakan pakai baju merah gitu. Jadi sukses terus untuk karirnya. Amin, terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Amin, dan jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatannya. Terima kasih juga untuk teman kumparan yang sudah menyaksikan Potbar bersama Kuku Bima Energy Plus Vitamin C 1000 yang dihadiri oleh Fitri Syamsu. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Stay safe everyone. Saya Gesit Prayogi pamit undur diri, sampai bertemu di Potbar lainnya ya. Dadah!